talk about love, let me talk about love. Yeah, I'm talking about you, yeah, I'm talking about you. Apakah kalian pernah membaca novel karya A.A. Nafis yang berjudul Robohnya Surau Kami? Yang mengisahkan seorang kakek tua yang sangat taat beribadah dan menghabiskan seluruh waktunya di surau untuk beribadah dan berzikir. Ia dikenal sebagai seorang yang saleh, tetapi hidupnya dalam kemiskinan dan kesepian. Suatu hari, seorang pemuda mendengar cerita dari kakek itu tentang kehidupannya dan bagaimana ia mengabdikan diri hanya untuk beribadah tanpa memperhatikan kehidupan duniawi. Namun, pada akhirnya ia meninggal dunia dalam keadaan menyedihkan. Nah, tadi itu merupakan sinopsis dari cerita Runtuhnya Surau Kami. Nah, di sini saya akan menjelaskan unsur intrinsik yang terdapat dalam cerita Runtuhnya Surau Kami. Selamat menyaksikan. Unsur yang pertama yaitu unsur tema. Tema yang diangkat dari Robohnya Surau Kami yaitu kritik terhadap pemahaman agama yang dimana hanya menekankan ibadah tanpa harus bekerja keras dan berusaha. Yang kedua yaitu tokoh penokohan. Yang pertama itu tokoh kakek, yang dimana dia merupakan tokoh utama yang taat beribadah tetapi pasrah pada keadaan. Yang kedua ada tokoh aku atau sebagai narator, yang dimana di sini merupakan jembatan antara pembaca dengan cerita. Kemudian ada tokoh Tuhan yang menggambarkan dimana keadilan dan konsekuensi dari sikap manusia. Yang ketiga yaitu alur, di mana cerita Robohnya Surau Kami ini menggunakan alur maju, yang dimana terdapat sisipan kilas balik, di mana kakek ini menceritakan tentang kiamat dan keputusan Tuhan. Yang keempat yaitu latar. Yang pertama itu latar tempat, yang dimana bertempat di surau, di kediaman kakek ini, tempatnya beribadah dan tempatnya tinggal. Yang kedua itu ada latar waktu. Latar waktu ini menceritakan dimana pada masa setelah kemerdekaan Indonesia, yang dimana di situ kondisinya bangsa Indonesia memperjuangkan kestabilan ekonomi. Yang kelima yaitu gaya bahasa. Robohnya Surau Kami menggunakan gaya bahasa yang sederhana tetapi memiliki makna dan kritik sosial yang begitu mendalam. Yang keenam yaitu amanat. Amanat yang pertama, kita beribadah juga harus diiringi dengan kerja keras dan usaha. Kemudian yang kedua, kita sebagai manusia harus bertanggung jawab kepada diri kita sendiri. Jangan hanya pasrah kepada Tuhan. Nah, itu tadi unsur intrinsik yang dapat saya jelaskan. Sekarang kita masuk dalam unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah faktor-faktor dari luar yang mempengaruhi suatu karya, baik dari segi penciptanya maupun pemahamannya. Unsur ini tidak terdapat dalam cerita. Unsur ekstrinsik yang pertama dalam cerita Runtuhnya Surau Kami yang pertama yaitu latar belakang dan budaya. Cerpen ini menceritakan kondisi sosial masyarakat Minangkabau pada saat itu yang menjunjung tinggi agama tetapi mengalami perubahan akibat modernisasi. Yang kedua yaitu latar belakang sejarah. Ditulis setelah Indonesia merdeka
saat bangsa sedang berjuang membangun ekonomi dan kehidupan yang lebih baik. Yang ketiga, latar belakang pengarang. A.A. Nafis adalah seorang sastrawan yang dikenal kritis terhadap budaya dan nilai-nilai tradisional yang dianggapnya kurang relevan dengan perkembangan zaman saat ini. Unsur intrinsik yang keempat yaitu nilai-nilai dalam novel Runtuhnya Surau Kami. Yang pertama, nilai religius, menggambarkan pentingnya ibadah tetapi juga menyoroti pemahaman agama yang harus diimbangi dengan usaha. Nilai yang kedua yaitu nilai sosial, mengajarkan pentingnya kerja keras dan peran aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai yang ketiga yaitu nilai moral, memberikan pesan bahwa manusia bertanggung jawab atas nasibnya sendiri, bukan hanya menyerahkannya segalanya kepada Tuhan tanpa usaha.